لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati sesepuh dan bini sepuh dari Takmir Masjid Al-Azhar cabang Muhammadiyah Lamongan, yang juga saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Azhar, para pengurus dan juga para pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah dan para ortom-ortomnya yang sempat hadir malam ini, serta para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Tentu pertama sekali kita patut bersyukur kepada Allah SWT atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang tidak bisa dihargai dengan harta benda manapun. Karena kalau sudah hilang, maka apapun menjadi tidak berharga di hadapan Allah. Karena itu kita patut bersyukur betul bahwa kita masih diberi karunia iman Islam oleh Allah SWT. Kita juga perlu bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan kita bersolawat dan bersalam itu, yang juga merupakan sunnah dari hukum Allah, kita kemudian mampu diberi pertolongan oleh Allah untuk selalu meneladani Rasulullah Muhammad SAW, melaksanakan syariatnya dengan baik, berdasarkan syariat beliau, berdasarkan ajaran beliau yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya diminta oleh Takmir Masjid Al-Azhar untuk tema kali ini bicara tentang azan sebagai awalan dari kita membicarakan nanti tentang sholat berjamaah katanya. Mungkin setelah azan ini, mungkin nggak tahu azan ini akan selesai hari ini atau tidak. Mudah-mudahan selesai. Saya slide-nya bikin nggak terlalu banyak. Kemudian iqomahnya juga belum dibahas di sini. Ini baru adzan saja. Dan kemudian nanti mudah-mudahan dengan cukupnya waktu kita bisa langsung berlanjut di pertemuan akan datang dengan tema yang lain insya Allah. Baik, topik intinya adalah tentang adzan. Kita mulai dengan membahas sejarahnya dulu. Mungkin sudah tahu semua, tapi mudah-mudahan kita bisa mencari dan menemukan hikmah dari belajar sejarah adzan itu, kemudian apa maknanya, hukum dan persoalan di sekitarnya seperti apa. Baik, sejarah adzan, dia itu sebenarnya adalah dimaksudkan sebagai media. Media itu maksudnya alat yang dipergunakan oleh Islam sebagai tanda atau kode untuk memanggil umat Islam segera bergegas sholat. Nah pertanyaannya, apa sih medianya waktu itu? Gitu. Nah sementara masyarakat Yahudi zaman itu menggunakan trompet. Kemudian orang Kristen menggunakan lonceng. Nah waktu itu kita memang belum ada syariatnya. Belum ada syariatnya untuk memanggil adzan umat Islam itu seperti apa. Apalagi waktu masih di Makkah dalam situasi tertekan, Rasulullah Muhammad SAW beserta pengikutnya itu sholatnya pun sembunyi-sembunyi. Jadi sholatnya memang tidak pakai panggilan,
sholatnya berdasarkan kesempatan yang ada, langsung sholat secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada waktu itu di Mekah dan juga di Madinah, terutama nanti pas di Madinah, kaum Yahudi dan kaum Kristen itu sudah banyak, dan memang mereka kaum terdahulu. Dan mereka sudah solid dengan panggilan-panggilan untuk ibadahnya. Seperti kita tahu tadi, bahwa Yahudi pakai trompet, kemudian Kristen pakai lonceng. Nah, belum lagi kemudian urusan kiblatnya. Kita waktu itu kiblatnya masih ngikut ke Masjidil Aqsa. Masih ngikut ke Masjidil Aqsa. Nah, ini kemudian menjadi apa ya? Menjadi kayak olok-olok lah dari para umat terdahulu. Islam ini memang agama followers, gitu. Agama pengikut, agama pembebek, agama yang ini sukanya ngikut-ngikut. Nah, sempat Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat waktu itu, ini gimana ya Rasulullah, kira-kira kita pakai apa nih? Rasulullah sempat mengusulkan trompet, tapi beliau mengusulkan trompet itu dengan wajah yang kurang ada rasa senang dengan trompet itu. Maka kemudian, karena waktu itu mungkin alat trompet itu adanya cuman orang Yahudi yang membuat, sementara kalau lonceng mungkin lebih mudah membuatnya, Rasulullah kemudian, oke, lonceng aja, tapi ada modifikasinya. Dipahat yang agak berbeda dengan yang dimiliki oleh orang Kristen. Nah, kira-kira sudah ini akan dijalankan itu, ada kemudian proses berikutnya yang Rasulullah SAW didatangi oleh salah seorang sahabat yang bermimpi. Nah, tapi sebelum itu, tadi kan soal kiblat sholat, itu tuntas dijawab oleh Allah SWT lewat surah Al-Baqarah 142 sampai 146, dan diwahyukan di bulan Sya'ban. Makanya sholat itu kemudian, dan puasa, sholat dan puasa itu menjadi syariat wajib kemudian dalam hal dari sisi kiblatnya itu mantep madep ke Masjidil Haram. Nah, sementara azan memang tidak bisa dilepaskan dari dua sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Bilal bin Rabah, orang yang dikenal sebagai muadzin Rasul Muhammad SAW, yang setelah Rasulullah wafat kita tahu ceritanya, beliau itu tidak mau azan, diminta oleh Abu Bakar nggak mau adzan, Sayyidina Abu Bakar nggak mau adzan, diminta Sayyidina Umar nggak mau adzan. Nah, Sayyidina Umar kemudian meminta Sayyidina Husain, karena menurut sejarah Sayyidina Husain ini adalah orang yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika datang ke hadapan Bilal langsung menangis waktu itu, karena mengingat Rasulullah Muhammad SAW seperti ada di depannya, karena memang seperti kita tahu barusan, Sayyidina Husain adalah yang paling mirip wajahnya disandingkan dengan Rasulullah. Nah, dia kemudian mau adzan itu di zaman Sayyidina Umar, karena diminta oleh cucunya Rasulullah SAW. Maka beliau sampai sekarang dikenal sebagai muadzin Rasul. Syekh Misyari Al-Ashafi membuat suara duplikasi adzannya, yang saat ini banyak di beberapa tempat ditirukan lagu-lagu adzannya yang sangat merdu, sederhana tapi merdu sekali. Nah, juga sahabat siapa lagi? Sahabat Abdullah bin Zaid bin Salabah. Nah, ini sahabat dari suku Khazraj, ini dari Madinah, dari Bani Al-Harith, suku Khazraj. Nah, sahabat ini, terutama sahabat yang kedua, yakni Abdullah bin Zaid bin Salabah ini, dialah yang sebenarnya kemudian diajari mimpi. Dia termasuk yang mendengar bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu setuju dengan lonceng, mirip seperti di gereja. Maka
dia di malam mimpinya itu, dia seperti ditemui oleh, diinformasikan seseorang laki-laki berjubah putih, yang dia itu didatangi oleh Abdullah bin Zaid ini ketika dia muter-muter. Nah lalu Abdullah bin Zaid ditanya, kamu lagi cari apa? Katanya, saya cari lonceng. Rasulullah butuh lonceng yang nanti akan kami pahat lagi. Nah rupanya sang laki-laki yang berjubah ini kemudian mengatakan, untuk apa sebenarnya? Nah, lalu disampaikanlah bahwa ini untuk tanda isyarat memanggil umat Islam untuk sholat. Nah kemudian sang laki-laki berjubah ini mengatakan, mari saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng. Nah, maka kemudian dilafalkanlah di mimpi itu oleh laki-laki berzubah itu lafal adzan. Yang lafal adzannya itu seperti yang sekarang kita dengar. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW ketika diceritakan tentang mimpinya ini, beliau mengatakan, iya ini benar, ini adalah isyarat yang diberikan kepada Abdullah bin Zaid bin Salabah ini sebagai isyarat benar tentang lafal adzan. Nah, maka kemudian Rasulullah meminta sahabat ini untuk mengajari Bilal. Nah, nanti ada perbedaan lafal adzan, terutama yang sholat subuh itu. Apa keputusan tarjih nanti saya jelaskan juga. Nah sekarang kita ke makna kata dan lafal adzan dulu. Ini asal katanya adalah adzana, kemudian ditambahi menjadi sulasi mazid mudha'af. Sulasi mazid mudha'af itu zalnya atau ain fiilnya double. Ain fiilnya double, makanya kemudian menjadi adzana yu'adzinu. Ta'dzinan itu masdarnya, wa adzanan juga masdar. Nah, makna umumnya secara umum itu adalah al-i'lam bisyai'. Al-i'lam bisyai' itu secara bahasa artinya pemberitahuan, pengumuman atau pemanggilan. Jadi memang tugasnya manggil, untuk manggil gitu. Nah, sementara secara istilah yang kemudian menjadi istilah dalam kategori fikih di syariat Islam, yaitu misalnya kata-kata atau ibarah yu'adzinul mu'adzin bis shalah khamsa marrat. Seorang muadzin mengumandangkan azan untuk memanggil orang muslim melaksanakan sholat khamsa marrat, sebanyak 5 kali. Nah, maknanya apa berarti? Yunadi biha wa yad'u laha kullama adzana al-mu'adzin qama al-mu'min lis-shalah. Artinya adalah itu seseorang tersebut memanggil dan memanggil lagi. Jadi kalau nada yunadi, nada itu memanggil dengan lirih. Kalau yad'u, kebalik. Nada yunadi itu memanggil dengan kencang. Nida itu kencang. Nah, sementara kalau da'a yad'u itu memanggil dengan lembut. Maka yunadi biha memanggil dengan keras dulu. Kemudian yad'u laha dan memanggil lagi kullama adzanal muadzin, ketika mengumandangkan adzan itu qamal mu'min lis-shalah, agar kemudian orang-orang mukmin mendirikan salat. Jadi secara istilah kemudian panggilan untuk salat yang biasanya dilakukan 5 kali dalam sehari. Ini seperti kita tahu bersama. Nah, dalam kalimah atau ibarah bahasa Arab ada makna lain. Adzan biasanya dikaitkan juga dengan telinga. Lafal adzana dimaknai memanggil agar telinga terbebas dari tuli, baik zahir ataupun batin. Makanya panggilan sholat itu dimaksudkan supaya orang kemudian bergegas, bersegera untuk melaksanakan sholat, bukan menunda sholatnya. Gitu. Itu ada pemaknaan yang seperti itu. Karena kemudian bisa saja orang tuli secara zahir, tapi juga tuli secara batin begitu.
Nah, ini lafal adzan. Lafal adzan. Seperti kita tahu, nah saya ingin masuk ke langsung yang as-salatu khairum minan naum. Tarjih di Malang, tarjih di Jogja dulu. Di Jogja waktu itu keputusannya masih membolehkan as-salatu khairum minan naum. Tarjih di Malang juga sama karena belum selesai pembahasannya. Kemudian yang terakhir yang di Palembang, tarjih di Palembang juga menyatakan belum tuntas. Nah, lalu dalilnya itu sebenarnya ada dua. Yang memasukkan lafal as-salatu khairum minan naum itu adalah adzan pertama. Biasanya adzan 2 kali ya. Ada adzan jam 3, ada adzan pas waktu masuk waktu subuh. Nah, di keputusan baik yang Jogja, Malang ataupun Palembang itu mempersilahkan jika memang adzannya tidak 2 kali, dibolehkan di waktu fajarnya, di waktu subuhnya itu melafalkan as-salatu khairum minan naum. Terus ada pertanyaan, gimana kalau sudah yang pertama jam 3, yang kedua gimana? Nah, dikontekstualisasikan dengan kekinian. Apa kekiniannya? Orang sekarang beda dengan orang dulu katanya. Apalagi di zaman Rasulullah Muhammad SAW, cukup sekali yang di pertama as-salatu khairum minan naum itu sudah bangun semua. Nah, yang sekarang sampai adzan yang kedua pun juga masih belum bangun kadang-kadang. Nah, makanya tetap as-salatu khairum minan naum, kemudian keputusan tarjih Palembang, enggak apa-apa sudah. Baik adzan pertama ataupun adzan kedua. Itu dipersilahkan untuk as-salatu khairum minan naum. Toh secara lafalnya ini tidak merusak adzan dan juga tidak merusak ibadah. Mengingatkan orang kapan saja itu termasuk ibadah justru. Nah, maka mengingatkan orang untuk bangun, bergegas menuju sholat subuh, berjamaah sholat subuh, itu termasuk juga ibadah. Makanya keputusan tarjih Palembang juga tetap nggak apa-apa. Mau adzan pertama atau adzan kedua dipersilahkan. Nambahi dengan as-salatu khairum minan naum. Nah, Bapak Ibu sekalian, as-salatu khairum minan naum ini sebenarnya bukan lafal asli yang didaraskan sahabat Abdullah bin Zaid bin Salabah kepada Bilal bin Rabah. Ini sesungguhnya tambahan dari Sayyidina Umar. Karena yang ada lafal asli juga, hayya ala khairil amal. Ada tambahan, hayya ala khairil amal. Cuman ini karena nggak biasa ya, mungkin kalau dilakukan tuh nggak enak. Karena semuanya kan panjang tuh, as-salatu khairum minan naum. Gitu. Mulai kecuali Allahu Akbar, nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. Karena memang harus dibaca pendek. Nah, yang lain-lain kan, la ilaha illallah bisa panjang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu, bisa panjang. Hayya 'alas shalah panjang. Hayya 'alal falah panjang. Kemudian hayya 'ala khairil amal. Nah, enggak enak gitu rasanya, terlalu pendek. Nah, kenapa waktu itu diubah oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ini memang beberapa kali itu mengubah. Sampai kemudian Rasulullah kan pernah mengatakan, seandainya Nabi kerasulan itu belum ditutup, mungkin Allah akan mengutus Sayyidina Umar gitu, menambahi syariat ini. Tapi ya sudah ditutup kenabiannya. Nah, Rasulullah kemudian, makanya dalam seperti beberapa pertemuan sebelumnya juga pernah kita diskusikan, kita sampaikan bahwa memang hadis itu marja hadis bisa 3. Nah, memang kalau ditarjih itu kemudian kalau ada yang hadisnya itu tersambung langsung ke Rasulullah Muhammad SAW, hadisnya marfu dibandingkan hadis mauquf, nah itu lebih kita memilihnya hadis yang marfu dibanding yang mauquf gitu. Nah, tapi dalam hal sholat ini karena sudah umum menjadi tradisi, hayya ala khairil amal tidak diikuti. Justru yang kita ikuti yang ini. Enggak masalah.
karena ini tidak mengganggu keabsahan sholat juga. Nah, begitu. Kemudian ini dari sisi lafalnya. Dari sisi lafalnya. Nah, saya ingin betul-betul begini, dari sisi pemaknaan dan lafal ya. Saya sering mendapati waktu la ilaha illallah terutama. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena memang kadang-kadang lidah kita itu lidah Jawa, tasydidnya itu kurang. Saya sering mendapati itu la ilaha illallah gitu. Nah, itu pasti kelirunya. Kenapa keliru? Karena illa sama ila itu maknanya jauh sekali. Maka harus betul-betul ada tasydidnya ketika membaca illa itu. Nah, kita juga sering kebalik. Di tulisan transliterasi Indonesianya juga sering kebalik tuh. Sementara illa nggak dibaca illa, sementara ilah itu dibaca ilah. Ilahi Rabbi, illahi Rabbi. Gitu. Sering kita mendapati tulisan dalam bahasa Indonesia itu L-nya double. Padahal itu salah. Karena kalau illahi nggak ada maknanya nanti. Nah, ilahi, Tuhanku. Gitu. Nah, sementara yang illa artinya kecuali. La ilaha illallah harus jelas. La ilaha illallah gitu. Nah, kemudian juga hayya 'alas shalah ketika iqamah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah gitu. Harusnya panjang. Hayya 'alal falah. Dan juga hayya 'alal falah jangan pakai tasydid. Jangan hayya 'alal falah. Nanti jadi apa? Mari kita semua wajib jadi petani. Gitu nanti. Karena fallahun itu artinya petani. Hayya 'alal falah berarti ayo semuanya kita wajib jadi petani. Gitu. Wah, salah kaprah nanti jadinya maknanya. Nah, karena itu betul-betul yang bertugas adzan, makhrajnya, tasydidnya, panjang pendeknya itu harus betul-betul clear gitu. Harus betul-betul clear. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya, haknya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah, yang terakhir falahnya itu ha. Hayya 'alal falah. Jangan la, jangan pakai ha, tapi pakai ha. Hayya 'alal falah dan jangan pakai tasydid. Hayya 'alal falah. Nah, as-salatu kha. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar. Allahu akbar la ilaha illallah. Baik, itu lafalnya. Dari sisi pemaknaan kita memang harus hati-hati karena ini terutama yang lafaz tauhid tadi la ilaha illallah itu asyhadu an la ilaha illallah itu betul-betul harus clear ininya. Makhrajnya dan juga tasydidnya. Baik. Hukum azan bagaimana hukum azan itu? Nah, hukumnya sunnah muakkadah. Nanti dalilnya berikutnya. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Beda sama wudhu ini. Ini sebagai wawasan saja. Kalau wudhu itu memang hukum aslinya sunnah. Hukum aslinya. Tapi ketika kita mau sholat, maka wudhunya kemudian menjadi wajib. Karena ada kaidah usul fikih. Ma la yatimmu bihi wajib. Ma la yatimmu illal wajib. Ma la yatimmu bihi illal wajib fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna dilaksanakan sebagai kewajiban oleh sesuatu yang memang dia semula memang tidak wajib, tapi kemudian menjadi sempurna sesuatu yang wajib itu dengan sesuatu yang tidak wajib itu, maka sesuatu yang tidak wajib itu kemudian menjadi wajib. Wudhu itu menjadi syarat mutlak orang untuk sholat. Nah, karena itu kemudian kalau orang mau sholat,
wudunya menjadi wajib. Tapi kalau adzan gimana? Kalau adzannya tetap sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnahnya betul-betul dianjurkan. Nah ini makanya kemudian ada pendapat nih. Ada pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Dan bila di sebuah negeri ada kesempatan adzan. Jadi misalnya di sebuah negeri ada kesempatan adzan dan umat Islam enggan adzan malahan. Enggan adzan. Lalu bahkan bersepakat untuk tidak usah ada adzan. Sudah enggak usah adzan, yang penting sholat. Misalnya begitu. Nah, maka kemudian agar ada yang mengingatkan dengan keras. Kalau perlu diperangi, ini sengaja saya kasih tanda kutip diperangi, karena kalau sekarang diperangi itu beda dengan zaman dulu. Diperangi nanti pakai kekerasan, atau malahan pakai sweeping gitu, jangan. Jadi diperangi ini maksudnya diingatkan dengan keras. Tapi alhamdulillah lah, kita semua di sini soal adzan ini enggak sampai seperti itu. Tapi hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Artinya ketika kita melakukannya, itu pahalanya dari sisi pahala sangat besar. Kemudian dari sisi kebaikan juga sangat baik. Karena apa? Karena seperti alasan kenapa hukumnya sunnah muakkadah, karena memang untuk syiar Islam. Untuk syiar Islam. Saya waktu belajar di Eropa, di Inggris, kangen adzan, Pak. Karena adzan itu di sana nggak boleh pakai pengeras suara. Nggak boleh pakai pengeras suara. Boleh, tapi di dalam. Nah, cuman memang Inggris ini meskipun negara sekuler, tapi masjid itu boleh berdiri. Asal ada penanggung jawabnya. Bahkan imamnya itu yang mengangkat, ada namanya Muslim British Society. Itu semacam perkumpulan kayak mungkin MUI gitu di sini. Yang itu kemudian betul-betul menyeleksi siapa yang menangani sebuah masjid. Dari sisi keilmuannya, dari sisi macam-macamnya. Termasuk keorganisasian itu juga diseleksi. Gitu. Nah, sehingga kemudian digaji oleh negara. Wah, ini luar biasa ini. Negara sekuler, tapi imamnya digaji oleh negara. Di sini kira-kira imam digaji oleh negara? Enggak ya. Kita negara apa? Negara sekuler enggak, negara agama juga enggak. Jadi negara bukan-bukan. Enggak. Jangan dilanjutkan yang gini. Kita membahas adzan aja. Baik. Jadi apa namanya? Saya kangen adzan waktu itu, kangen adzan sekali. Nah, tapi di kampus saya itu ada musola. Musola yang kami ya sudah setiap waktu sholat kita masuk ke situ, kemudian adzan. Yang biasa di situ orang Pakistan, Malaysia, Afghanistan, Turki, ada beberapa orang Inggris juga, kemudian ada beberapa orang Jerman. Ya kita sudah yang bagian adzan kalau enggak Indonesia, Pakistan atau Malaysia. Udah itu bagian adzan. Gitu. Ya alhamdulillah kita masih bisa dengar adzan meskipun kemudian enggak bisa pakai pengeras suara. Jadi menurut aturannya di sana apapun yang bersifat private, jadi agama itu dianggap private, dianggap pribadi. Itu enggak boleh masuk ke ruang publik karena dianggap mengganggu. Nah, pernah kita juga akan membuat peraturan seperti itu tuh. Kemenak pernah akan membuat peraturan seperti itu. Adzan dibatasi, nggak boleh pakai pengeras suara. Cukup didengar di dalam masjid aja. Jadi nggak ada nilai syiarnya nanti. Tapi alhamdulillah itu dianulir sehingga kemudian kita tetap bisa menikmati suara adzan dengan baik. Nah, jadi bagian dari syiar Islam. Kemudian apa dasarnya? Nah, ini dasarnya. Hukum sunnah muakkadah ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Malik bin Al-Huwairith. Wa qala li Malik,
ibni al-Huwairith wa sahibahu. Apa itu wa sahibihi? Jadi berkata Rasulullah Muhammad SAW kepada Malik bin Huwairith dan sahabatnya, tidak disebutkan sahabatnya itu siapa. Idza hadaratis salatu. Idza hadaratis salatu, jika sudah datang waktu salat, falyu'adzin ahadukuma, maka hendaklah mengumandangkan azan salah satu dari kalian. Wa liya'ummakuma akbarukuma, dan hendaknya mengimami salah satu dari kalian, lebih bagus yang lebih sepuh yang mengimami. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor hadis 628, kemudian Imam Muslim di nomor hadis 674. Nah, jadi jika waktu sholat telah tiba, hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan azan, dan yang lebih tua kemudian agar mengimami. Begitu. Nah, ini dasar dari bahwa azan itu kemudian hukumnya sunnah muakkadah. Loh, gimana kok sunnah muakkadah? Ini kan pakai fi'il amr meskipun dengan sighat fi'il mudhari'. Falyu'adzin, hendaklah, falyu'adzin ahadukuma. Jadi fa'ilnya kemudian ahad. Falyu'adzin ahadukuma. Jadi hendaklah mengumandangkan azan salah satu dari kalian. Nah, memang meskipun sigotnya fi'il amr dengan domirnya itu ghaib dan lamnya kemudian lam takkid, dia tetap bermakna dengan istimbat hukumnya itu sunnah muakkadah, karena menjadi syaratannya itu tidak masuk dalam kewajiban sholatnya. Jadi hanya menjadi pengiring sholatnya, pengingat orang untuk sholat. Pengingat orang untuk sholat. Makanya kemudian menjadi hukumnya sunnah muakkadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi apa perbedaannya jika memang sholatnya itu kemudian jamaah atau munfarid? Jamaah atau sendiri? Nah, menurut beberapa keterangannya, hukum adzan itu juga sunnah muakkadah, baik ketika kita sholat untuk sholat jamaah ataupun untuk sholat sendiri. Nah, sementara yang untuk sholat sendiri, yang tadi itu untuk sholat jamaah, nah sekarang yang untuk sholat sendiri, itu dari hadis Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, kemudian Imam An-Nasai, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Apa isinya? Yaitu, yu'jibu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'shi syaidatin bi jabalin yu'adzinu bis salah, kemudian wa yusalli fayaqulullah azza wa jal unzuru ila abdi hadha yu'adzin wa yuqimu salata yakhafu minni qad ghafartu li abdi. Jadi ini hukum sunnah muakkadah adzan untuk kita sholat sendirian. Allah Subhanahu wa taala yu'jibu rabbukum, Allah Subhanahu wa taala sangat senang min ra'i ghanamin. Nah, ini diriwayatkan, diibaratkan dengan penggembala kambing. Fi ra'si syaidatin bijabalin, yang dia menggembala kambingnya di bukit-bukit yang banyak rumputnya. Kemudian ketika waktunya sholat sudah datang, dia yu'adzin bis shalah, dia mengumandangkan azan untuk mendirikan sholat. Thumma wa yusalli, dia kemudian sholat. Fayaqulullah azza wa jal, Allah SWT kemudian berfirman, unzuru ila abdi, lihat tuh hambaku, hadza yu'adzin, hambaku ini mengumandangkan azan, wa yuqimus salata, dan dia kemudian mendirikan salat, wa yakhafu minni, karena apa? Karena takut kepadaku. Qad ghafartu li 'abdi, aku kemudian mengampuni dosanya, wa adkhilhul jannata, dan aku kemudian wa udkhilhu wa adkhaltuhu al jannata,
dan aku kemudian memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini baik hukum adzan untuk sholat jamaah ataupun munfarid sama hukumnya sunnah. Juga didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, yaitu ma min rajulin yakunu bi ardi fai'in fayu'adzinu bi hadratis shalah wa yuqimus shalah fayusalli illa saffa khalfahu minal malaikah ma la yara qatrahu yarka'un bi ruku'ihi wa yasjudun bi sujudihi wa yu'minuna ala du'aih. Nah, ini singkatnya isi hadis ini adalah ada seseorang sendirian sholat, sebelum sholat dia adzan, kemudian iqomah, dia langsung mendirikan sholat. Meskipun dia sholat sendirian, di belakangnya itu akan ada malaikat yang ikut sholat. Nah, illa soffa khalfahu, akan berbaris di belakangnya malaikat. Minal malaikah, malaikat, malayaro, yang enggak, malayaro qatrahu, yang enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Ya memang nggak bisa dilihat. Yarka'una biruku'ihi. Ketika sujud, dia juga ikut sujud. Mereka sujud, malaikat itu sujud, ngikuti sujudnya orang ini. Wa yasjudun, malaikat juga ikut sujud bisujudihi, dengan sujudnya. Nah, ini yang lebih penting lagi, wa yu'minuna ala du'aih. Wa yu'minun ini maksudnya mengaminkan. Mengaminkan doa orang yang sholat sendirian tapi diawali dengan adzan dan iqamah itu. Subhanallah, ini luar biasa hikmahnya adzan. Nah, sekarang waktu adzan, kapan waktu adzan? Waktu adzan didasarkan pada waktu hitungan yang tanda-tandanya secara syarak telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, baik melalui Al-Quran ataupun As-Sunnah. Nah, jadi waktu-waktu adzan mengiringi waktu sholat yang sudah ditentukan. Jadi waktunya sudah ditentukan, baru adzannya. Jadi mengiringi. Adzan itu mengiringi waktu sholat. Jadi adzan dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat. Jangan pas sebelum masuk waktu sholat. Nanti dianggap latihan adzan kita. Nah, kumandang adzan dapat dilakukan mundur setelah waktu sholat yang awal, yang telah ditentukan secara syarak tanda-tanda masuknya sholat. Jadi misalnya kayak di pondok itu, misalnya isyaknya jam 7 kurang, nah kita biasanya sholatnya dan adzannya jam 7:30, nah itu nggak masalah. Nah, mundur gitu nggak masalah. Yang nggak boleh itu ketika memajukan waktu adzan sebelum waktunya. Nah, hal ini kemudian punya dua implikasi. Apa implikasinya? Yang pertama adalah waktu sholat itu ditentukan dengan hitungan perjalanan matahari, pagi, siang, sore, malam. Makanya kemudian di hadisnya itu ditentukan bahwa waktu zuhur itu begini, waktu asar itu begini, waktu maghrib itu begini, waktu isya begini, waktu fajar begini, dan seterusnya. Nanti ada dalilnya sebentar lagi. Kemudian implikasi yang kedua, adzan yang bersifat sunnah muakkadah itu merupakan media panggilan sholat dan bukan petunjuk waktu sholat. Jadi media memanggil sholat saja, bukan media petunjuk waktu sholat. Gitu. Apalagi tadi misalnya adzannya dimundurkan, padahal sebenarnya sudah masuk waktu sholat. Nah, jadinya bukan adzan itu yang menjadi petunjuk waktu sholat, tapi waktu sholat itu sendiri yang kemudian menjadi petunjuk waktu sholat. Begitu. Nah, tapi kendati demikian, sebagai syiar dan media panggilan sholat, adzan sangat dianjurkan untuk dikumandangkan dan dilakukan di awal sholat, serta langsung ditindaklanjuti dengan sholat. Gitu. Jadi awal sholat, sudah waktunya masuk, langsung adzan, kemudian kalau memang ada sunnah qobliyah, kemudian langsung dilanjutkan dengan sholatnya. Nah, ini dalil waktu adzannya. Ini pas kayaknya waktunya habis ini. Apa itu? Dalil waktu sholat yang mengiringi sholat dan kebolehan memundurkan kumandang adzan. An Abi Abdullah ibn Amrin, anna Rasulullah SAW qala, waktu zuhri idza zalati syamsu. Jadi waktu zuhur itu ketika
condong apa itu? Asyams, matahari. Wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahdur al-asr. Nah, sementara waktunya adalah ketika sepenggalan galahnya si rajul itu kecondongannya dengan matahari itu. Sebelum masuk waktunya asar. Jadi waktu duhur masuk, sebelum masuk waktu asar itulah waktu duhur. Nah, kemudian wa waqtul asr malam tasfar syams. Sementara waktu asar sebelum apa? Asar syamsnya tenggelam. Kemudian wa waqtul isya ila syatril lail au nisfil lail wa waqtul fajr malam tatlu asy-syams. Nah, sementara waktu isya itu sampai sebelum terbit fajar. Nah, sementara waktu fajar sebelum terbit matahari. Pas banget waktunya. Nah, paling terakhir nih yang boleh memundurkan adzan, fa idza shtaddal harru fa abridu bisolah. Ini ada hadis sebelumnya tapi panjang sekali hadisnya, saya singkat. Apa itu? Bahwa Rasulullah pernah diminta izin untuk, ya Rasulullah, apakah sekarang saya mengumandangkan adzan? Kata Bilal, ini sudah masuk waktunya, entar tunda dulu. Ini pas duhur. Gimana kumandangkan? Entar dulu sampai kemudian kata Rasulullah, nunggu panasnya enggak lagi terik. Karena panas itu adalah bawaannya neraka jahanam katanya. Nah, kita tunggu panasnya, kemudian fa'abridu bis shalah, maka mulailah sholat dengan mengumandangkan adzan. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.